Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar dalam suatu majelis, kita belajar bersama, saling menasihati. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai kajian ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan untuk sekalian, para jamaah sekalian, kita atau saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera, saat ini mereka mendapati musibah sebagaimana kita tahu, musibah yang sangat besar. Maka saya ingatkan pribadi saya dan juga kepada bapak-bapak sekalian, marilah kita membantu mereka mungkin dengan harta kita. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta kita, mungkin kita juga bisa mendoakan mereka sebanyak-banyaknya. Karena kita sebagai seorang mukmin ini bersaudara. Terlalu banyak dalil yang menyebutkan hal tersebut. Di antara Nabi menyebutkan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi dikatakan seorang itu beriman sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan al-mu'min yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain itu saling menguatkan di antara mereka. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi memberikan perumpamaan yang sangat indah, yaitu seperti satu jasad. Nabi menyebutkan mathalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Nabi sallallahu permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka, itu seperti jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Maka jika salah satu anggota tubuh anggota yang lainnya pun akan merasa kesakitan sehingga merasa demam, bahkan tidak bisa tidur. Maka demikian juga idealnya. Tatkala saudara kita mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, mendapatkan kesusahan, maka kita seorang mukmin harus turut merasakan kesusahan tersebut, harus turut merasakan bencana tersebut. Dan inilah sikap seorang mukmin yang benar. Kapan kita tidak peduli sama mereka, tidak cuek dengan orang-orang yang mendapatkan musibah, maka kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya ingin sampaikan sikap kita hari-hari ini terhadap saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah ini akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sangat mengerikan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ibnu Adam, istat'amtuka falam tut'imni." Dalam hadis disebutkan bahwa Allah nanti akan membangkitkan seorang hamba dihisab, kemudian Allah akan tanya, ya wahai anak Adam, dulu di dunia aku minta makanan kepada engkau, fala tut'imni, kenapa kau tidak kasih makan kepada saya? Allah mengatakan demikian. Maka hamba ini pun heran, hamba ini pun mengatakan, ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Ya Allah, kau Maha Pencipta semesta alam, terus kau minta makan, bagaimana mungkin aku memberikan makan kepada engkau? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ama alimta anna mustaqamaka 'abdi fulan fala tut'imhu. Tidakkah kau tahu dulu ada hamba-hamba aku yang mereka minta makan sama engkau, ternyata kau tidak kasih makan kepada mereka. Ama alimta annaka law amtahu la wajadta dzalika 'indi. Ketahuilah kalau dulu kau berikan makanan kepada mereka, niscaya kau akan dapat kebaikan di sisiku. Allah pun mengatakan lagi, ya ibnu Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, dulu aku minta minum kepada engkau, kau tidak kasih. Maka hamba ini pun mengatakan, ya Rabb, kaifa asqiq wa anta rabbul alamin?
Bagaimana mungkin aku memberikan engkau minum sedangkan engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta? Kaifa asqi? Bagaimana aku memberikan minum kepada engkau? Kata Allah Subhanahu wa taala, istasqaka abdi fulan falam tasqihi amma innaka law saqaitahu wajadta dzalika 'inda. Dulu di dunia ada hamba-Ku yang dia minta minum kepada engkau, tapi kau tidak kasih. Jadi ketahuilah, dulu kalau kau kasih maka kau akan dapat kebaikan di sisiku. Saya ingin sampaikan di sini jamaah semata. Ini menjelaskan bahwasanya tatkala ada hamba-hamba yang merasa kesusahan, maka ini kita akan diminta pertanggungjawaban tentang sikap kita terhadap mereka. Sebagaimana di sini bahkan Allah memisalkan hamba-hamba yang meminta minum itu seperti Allah yang meminta minum kepada hamba-hamba tersebut. Maka jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak perhatian dengan kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di akhir-akhir ini. Ikhwan fillah, jamaah semoga Allah kita masuk pada pembahasan al-kabair. Kita masuk pada hadis atau al-kabir satu asyram, dosa yang ke-13 yang di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala beliau memberikan judul dengan Al-Imamul Ghash li Ra'iyati Al-Dhalimul Jabbar, yaitu pemimpin yang curang, zalim, angkuh terhadap rakyatnya. Allahu Akbar. Al-Imam Az-Zahabi memberikan judul khusus tentang dosa besar, yaitu dosa besar seorang pemimpin yang dia berbuat curang, sombong, zalim, angkuh kepada rakyatnya. Ikhwani fiddin, jamaah semua pada mata semata. Ketahuilah kepemimpinan ini adalah suatu hal yang sangat mulia kalau dijalankan dengan penuh amanah, kalau dijalankan dengan penuh kejujuran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti pada hari kiamat yang mana mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada naungan kecuali naungan itu saja. Siapa 7 golongan tersebut? Yang pertama sekali yang Nabi SAW sebutkan yaitu al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Para ulama membahas jemaah, kenapa Nabi menyebutkan pemimpin yang adil pertama? Padahal banyak selain itu, bahkan amalan-amalan yang luar biasa. Contoh seperti syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh kembang dengan kebaikan, tidak berbuat keburukan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, itu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, itu 2 orang yang saling mencintai, yang mana mereka bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, kemudian ada seorang lelaki juga yang dia diganggu dengan seorang wanita yang cantik dan punya jabatan. Faqala inni akhafullah, saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan demikian. Kalau diganggu dia mengatakan saya takut sama Allah. Kemudian juga di antara yang dapat naungan, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Itu seorang yang dia sedekah dengan tangan kanannya dan dia sembunyikan. Saking sembunyinya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian dia orang terakhir yang ketujuh kata Nabi, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fadat 'ainah, itu seorang yang dia sendirian kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian air matanya berlinang. Ini semua amal-amalan yang luar biasa jemaah, yang sulit untuk kita lakukan. Tapi menariknya Nabi SAW menyebutkan yang pertama itu adalah imam adil, pemimpin yang adil. Ini menunjukkan bahwasanya pemimpin yang adil yang tidak berbuat curang ini adalah golongan manusia yang sangat luar biasa, golongan manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah? Karena pemimpin jika adil maka dia akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia atau manusia terbaik yaitu orang yang paling banyak berbuat manfaat kepada orang lain. Dan orang yang paling banyak berbuat manfaat, yang punya potensi besar untuk melakukan itu pemimpin. Bagaimana kalau dia membuat kebijakan dan itu kebijakan tersebut bermanfaat bagi orang banyak? Ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada amalan yang paling baik kecuali menjadi seorang pemimpin yang adil. Saya bacakan perkataan beliau
Fa ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasab al-imkan kana min afdali ahli zamanihi wa kana min afdali al-mujahidin fi sabilillah. Jika pemimpin bersungguh-sungguh dalam memberikan kemaslahatan agama dan dunia kepada rakyatnya, maka kata beliau, maka ia menjadi orang terbaik di masanya, min afdali ahli zamanihi, orang terbaik di masanya, wa kana min afdalil mujahidin fi sabilillah, bahkan dia ini adalah mujahid, orang berjihad, bahkan mujahid terbaik. Tatkala seorang menjadi pemimpin kemudian dia bisa berbuat adil, memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Ingin saya sampaikan jemaah semata, ini poin penting harus kita pahami. Menjadi pemimpin yang adil itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi masalah kalau kepemimpinan tersebut akhirnya diselewengkan. Kepemimpinan tersebut akhirnya tidak dijalankan dengan penuh amanah, bahkan mungkin dengan kedustaan atau mungkin dengan penuh khianat. Ini jadi masalah besar, menjadi masalah besar dalam agama Islam. Makanya para ulama tatkala meneliti tentang dalil-dalil tentang dosa ini, akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya orang yang memimpin kemudian tidak berbuat adil, maka sungguh dia telah terjatuh dalam dosa besar. Dosa besar itu apa? Sekali lagi, dosa yang diancam. Kalau tidak diancam di dunia, diancam di akhirat. Dan ancamannya jelas. Maka saya akan bacakan dalil-dalil yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya pemimpin yang zalim itu adalah orang yang telah terjatuh dalam dosa besar. Dalil pertama jemaah semua taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Jadi orang-orang berbuat zalim kepada manusia itu dia akan mendapatkan dosa. Kepada siapa lagi? Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang juga yang melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Boleh Allah mengatakan di akhir, ulaika lahum adzabun alim. Mereka adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Saya ulang dalilnya. Di sini Allah menyebutkan sesungguhnya dosa itu bagi orang-orang yang berbuat zalim di dunia dan juga melakukan perbuatan yang melampaui batas di atas muka bumi ini, maka bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adab yang sangat pedih. Khonifuddin, jamaah semua pada masalah. Dalam ayat ini Allah sama sekali tidak menegaskan tentang pemimpin, tidak ada. Tapi Allah hanya mendatangkan konteks secara umum bahwasanya siapa yang berbuat zalim dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Terus bagaimana untuk mengkoordinasikan tentang pemimpin? Maka dijelaskan begini jemaah. Kalaulah kita sebagai manusia biasa, rakyat biasa saja, kita zalimi saudara kita, mungkin tetangga kita zalimi teman kita masuk dalam ayat ini. Terus bagaimana dengan para pemimpin yang mereka ternyata berbuat zalim kepada orang banyak, kepada masyarakat banyak, kepada rakyat yang banyak? Ini jadi masalah besar. Jadi masalah besar bagi pemimpin tersebut. Maka Allah katakan ulaika lahum adzabun alim. Maka bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Ini ancaman di akhirat kelak. Yang ini menunjukkan bahwasanya orang berbuat zalim itu berarti orang sudah terjatuh dalam dosa besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang hadis ini, mereka menyebutkan kegelapan di sini bisa kita maknai dengan dua hal. Kegelapan benar-benar gelap. Kenapa orang-orang mukmin nanti mereka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang zalim mereka tidak akan mendapatkan cahaya sehingga mereka bisa berjalan akhirnya terjatuh dari sirat, akhirnya masuk dalam neraka jahanam. Ada sebagian ulama mengatakan gelap itu bukan itu maksudnya, tapi asyada'id, kesusahan dan kepayahan. Orang kalau berbuat zalim dia akan mendapatkan kepayahan dan kesusahan nanti pada hari kiamat. Dua-dua maknanya benar. Kita bisa maknai dengan benar-benar kegelapan dan juga benar-benar kesusahan dan kepayahan. Maka ini dari pertama jemaah semua taala yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi yang ingin menjelaskan bahwasanya
pemimpin zalim, pemimpin curang, berarti dia telah terjatuh dalam dosa besar. Dalil kedua, jemaah semoga rahmat Allah SWT, itu firman Allah SWT dalam suratul Maidah ayat 79. Allah SWT berfirman, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dan mereka itu satu sama lain selalu tidak melarang tidak mungkar apa yang mereka perbuat. Saya ulang, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu, kata Allah SWT, tidak saling bernahi mungkar atas apa yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Kata Allah SWT, sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat. Ikhwan fillah, jamaah semoga Allah. Ini dalil dibawa oleh Imam Zahabi sekali lagi untuk menjelaskan tentang pemimpin zalim itu terjatuh dalam dosa. Saya ulang ayatnya. Allah mengatakan, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Ini Allah berbicara tentang ahli kitab. Ahli kitab itu mereka tidak saling bernahi mungkar di antara mereka. Padahal di antara mereka ada yang berbuat kezaliman, ada yang berbuat kesyirikan, ada yang berbuat riba, macam-macam dosa-dosa yang mereka lakukan, tapi mereka tidak saling memberikan nasihat. Mereka tidak saling bernahi mungkar di antara mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Labi'sa ma kanu yaf'alun. Perbuatan mereka tersebut tidak bernahi mungkar, itu perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan, gimana korelasinya tentang pemimpin? Kenapa Imam Az-Zahabi membawakan ayat ini dalam pembahasannya? Jawabannya dari Allah SWT, seorang jadi pemimpin harus berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kalau pemimpin tidak melakukan seperti ini, berarti dia tidak adil, berarti dia berbuat curang. Dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tapi dia berbuat curang. Figuri maudhi, berarti dia buat zalim. Mungkin ada yang salah dibenerin, mungkin ada yang benar ada yang salah. Maka ini bahaya yang seperti ini, tercela, termasuk terjatuh dalam dosa besar. Makanya jemaah semua taala, subhanallah, orang zaman sekarang berebut-rebutan menjadi apa? Pemimpin. Padahal zaman sahabat dulu, para salafus saleh, mereka sangat menjauhi namanya kepemimpinan. Kenapa demikian jemaah? Karena tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Kayak Nabi SAW pernah menasihati Abu Dzar. Abu Dzar ini seorang sahabat jemaah, sahabat yang mulia. Nabi berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, saya lihat kau ini orang yang lemah. Wa innaha amanatun. Dan kepemimpinan itu suatu bentuk amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Sesungguhnya pada hari kiamat jabatan itu adalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Kecuali orang-orang yang mengambilnya dengan benar, artinya menunaikan hak keamanan tersebut dengan benar, wa adda alladhi alayhi fiha, dan dia melaksanakan dengan cara yang benar. Nabi nasihatin siapa? Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Artinya kepemimpinan itu tidak mudah jemaah. Bahkan Nabi menyebutkan tadi apa? Khizyun wa nadamah. Penyesalan dan celaan pada hari kiamat bagi orang yang tidak menempatkan pada tempat. Tapi kalau dia jujur, dia adil, justru dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu, namanya kita hidup di dunia, godaan syaitan itu besar. Godaan syaitan itu besar. Di mana ada peluang masuk syaitan akan menggoda. Nah, kita kalau merasa kita tidak bisa seperti itu, mending kita lepas. Mending kita lepas. Makanya Nabi juga pernah menasihati seorang, la ta'ammaran, jangan kau memimpin 3 orang. Ada seorang sahabat Nabi kasih nasihat begitu. Kenapa Ustaz, kau ini lemah? Itu Abu Dzar ini. Abu Dzar, kau lemah. Jangan kau menjadi seorang pemimpin. Maka masing-masing kita hendaknya sadar diri. Rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Allah itu merahmati bagi orang-orang yang tahu kapasitas dirinya. Oke lah, kalau dia sudah terlanjur seperti jadi pemimpin, jalani dengan seadil-adil dan semampunya. Dan Allah tahu kemampuan kita. Kalau kita merasa kita tidak mampu, ya kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita bermudah-mudahan melakukan kezaliman, ini menjadi permasalahan pada hari
kepemimpinan mungkin mindset kita jauh, mungkin seorang presiden, seorang gubernur atau yang lainnya. Ternyata para ulama tatkala membahas tentang kepemimpinan, ternyata kepemimpinan buang kecil pun dianggap sebagai kepemimpinan. Makanya Al-Imam Az-Zahabi selanjutnya membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi SAW, setiap kalian itu pemimpin. Jadi setiap kita ini pemimpin, jemaah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kita, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal amiru ra'in. Kata Nabi, pemimpin atau amir itu seorang pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baiti. Dan seorang lelaki itu dia pemimpin di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan perempuan atau wanita itu juga pemimpin di rumah suaminya, dia sebagai pemimpin untuk anak-anaknya. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka semua kalian itu adalah pemimpin dan semua kalian akan ditanya pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin. Kawan fitin yang masuk ke ini menegaskan kepada kita bahwasanya semua kita ini pemimpin pada hakikatnya. Kenapa? Kita minimal, saya katakan minimal, kita punya keluarga yang kita pimpin. Nah, tatkala itu kita harus berbuat zalim, kita harus berbuat adil. Jangan sampai kita berbuat zalim. Penuhi hak mereka, apa kewajiban kita kepada mereka kita tunaikan. Bayangkan jemaah yang sekecil-kecil ini aja ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi pemimpin yang besar. Makanya saya mengerikan tatkala kita wajib dengan Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya pada hari kiamat orang-orang itu lari dari istrinya, lari dari suaminya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dari bapak ibunya, kabur. Kenapa? Likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Setiap orang masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Kenapa pada ulama tatkala menafsirkan ayat ini mereka mengatakan ini orang tidak mau dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dia tahu dia punya kewajiban sama istrinya, banyak dia tidak tunaikan. Dia tahu dia punya kewajiban sama anak-anaknya, banyak dia tidak tunaikan. Dia tahu dia punya kewajiban banyak sama orang tuanya, dia tidak tunaikan. Dia kabur. Dia tidak mau dimintai pertanggungjawaban. Terus gimana kalau seorang pemimpin yang besar, yang dia memimpin orang banyak, dan dia zalimi rakyat yang mungkin ada hal-hal yang harus ditunaikan tidak tunaikan? Bagaimana orang seperti ini? Mengerikan. Oke, sekali lagi, para salafus saleh dahulu mereka sangat jauh atau khawatir atau takut untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Di zaman sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Abu Bakar tatkala Nabi SAW wafat, itu orang betul-betul orang tidak pindah-pindah untuk jadi pemimpin. Tidak ada yang mau jadi pemimpin. Ikhwan fiddin, dalil selanjutnya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, yaitu sabda Nabi SAW, man wasyana falaysa minna. Allahu akbar. Nabi menyebutkan, siapa yang berbuat curang maka dia bukan dari golongan kami. Man wasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang maka dia bukan dari golongan Allahu akbar. Dan orang yang sangat besar untuk berpotensi melakukan kecurangan itu para pemimpin. Ini hadis ya, Mas. Ada kisahnya. Nabi itu lihat orang menjualan. Dia seperti jualan bahan makanan. Yang di atasnya kering, di bawahnya basah. Allah alam, Nabi dikasih wahyu sama Nabi Allah SWT. Dia kasih tahu bahwasanya di bawah makanan itu ada yang basah. Maka Nabi pun celupin tangannya ke tempat makanan itu. Akhirnya benar, dapat ada bahan makanan yang basah. Maka Nabi tanya sama orang ini, "Ma ada ya sahibat ta'am? Ini kenapa seperti ini?" Kata penjualnya, "Asbatus sama ya Rasulullah. Ini yang di bawah ini kena air, kena hujan." Kata Nabi, "Apa ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas?" Kenapa kau tidak taruh di atas supaya orang tahu kalau dia beli tahu ini basah? Kenapa kau sembunyikan di bawah? Maka Nabi menyebutkan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang maka dia bukan dari golonganku. Ini cuma permasalahan makanan, jualan. Nabi tegur dengan keras. Terus bagaimana dengan hak-hak rakyat yang sangat banyak, yang harusnya mungkin dapat sekian, ternyata dipotong dengan sekian. Yang harusnya
ada kewajiban ditunaikan oleh seorang pemimpin, ternyata tidak ditunaikan. Ini sangat mengerikan yang sebenarnya, Pak. Sangat apa? Selanjutnya jawab SWT. Al-Imam Az-Zahabi mendatangkan sabda Nabi SAW. Ma min ra'in, ini baru tegas. Tadi dari sebelumnya itu belum tegas, ada kata-kata pemimpin. Ini sekarang dari tegas. Ma min ra'in ghasya ra'iyatahu. Barang siapa yang menjadi pemimpin kemudian dia berbuat curang kepada rakyatnya, illa wa huwa finnar, kecuali tempatnya di mana? Neraka jahanam. Mengerikan. Ini ancaman berarti termasuk dosa besar. Selanjutnya dari lain sabda Nabi SAW bersabda, man istar'allahu ra'iyatan, barang siapa yang Allah berikan kekuasaan untuk mengurus rakyat, falam yuhid habinushin, kemudian dia tidak berusaha memberikan nasihat, memberikan kebaikan, illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah haramkan bagi dia surga. Artinya Allah akan mengadab dia dalam neraka jahanam. Allah, ini ancaman sangat ngeri. Dalam riwayat lain disebutkan lam yajid raihatal jannah, orang itu tidak akan bisa mencium bau surga. Saya bacakan lagi jangan biar cepat, banyak dalilnya banyak dibawakan oleh Imam. Nabi SAW juga bersabda, ma min amiri asyratin, barang siapa yang memimpin 10 orang, illa ji'a bihi yaumal qiyamati maglulatun yaduhu ila unuqihi atlaqahu adluhu wa abqahu jawruhu, kecuali barang siapa yang memimpin 10 orang, kecuali hanya didatangkan pada hari kiamat dalam kondisi tangannya terbelenggu di lehernya, hingga keadilan yang akan melepaskannya dan kezaliman yang akan membinasakan. Ini dalil menunjukkan bahwasanya itu akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat berat nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku terus dia berbuat susah mereka atau menyusahkan rakyatnya, fashq alaihi. Nabi doa, ya Allah, susahkan dia. Allah. Pemimpin zalim didoain sama Nabi, ya Allah, siapa yang jadi pemimpin kemudian dia susahin rakyatnya, tolong susahin dia. Doa Nabi SAW. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Dan Allah, ya Allah, siapa yang kau berikan kepemimpinan kemudian dia mengurusi pemimpinan tersebut dengan baik, maka kasihilah dia, berikanlah kebaikan kepada dia. Ini doa Nabi SAW. Artinya doa Nabi itu mustajab. Meskipun beliau sudah wafat, tapi doa itu masih kekal di akhirat. Maka hati-hati bagi orang yang memimpin kemudian dia berbuat doa. Nabi menyebutkan, saya kunu umara'u fasaqatun jawratun faman saddaqahum bikadzibihim wa 'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lan yalid 'alayya al-hawl. Kata Nabi, akan datang nanti dari pemimpin-pemimpin dari umatku yang mereka itu fasaqah, mereka berbuat fasik, jawrah dan zalim. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka atau membantu mereka, falaysa min, maka dia bukan dari golongan. Saya ulang, Nabi menyebutkan akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang berbuat curang. Terus ada orang yang membenarkan mereka, bahkan mungkin menolong mereka. Ini berbuat zalim, berbuat curang, berbuat dusta, ditolong sama orang-orang lain. Maka orang-orang yang ini yang nolong tadi falaysa min, bukan dari golongan. Hati-hati jemaah. Walastu minhu wa lam yarid al-hawl. Lebih kejam, lebih mengerikan lagi, Nabi menyebutkan orang-orang ini mereka tidak akan menemui itu di telaga Nabi SAW. Ini baru yang nolong, bagaimana pemimpinnya jemaah. Mengerikan. Sekali lagi saya ingin berikan kesimpulan, pemimpin itu sekali lagi amanah yang sangat besar. Barang siapa yang menjalankan amanah tersebut dengan baik, sekali lagi dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Bahkan para salafus saleh, mereka kalau ada seorang salafus saleh, dia pernah mengatakan, saya kalau punya doa satu yang saya tahu bakal diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, saya akan berdoa, doa tersebut saya akan tunjukkan untuk pemimpin saya. Kenapa? Dia tahu dengan pemimpin yang baik maka akan menjadikan kebaikan kepada rakyat.
simpel aja. Ada proyek bikin jalan raya, ketebalannya harus segini, mungkin tebal, harus lebar. Ternyata dibuat zolim, akhirnya jalannya jadi tipis, jadi kecil, akhirnya lubang. Bayangkan itu mobil jalan tiap hari berapa ribu mobil, kena lubang, jelek, jeglek, jeglek. Selama jelek itu dosa jemaah. Dosa akan mengalir kepada orang yang mengurus itu. Itu masih dosa yang simpel. Bagaimana dosa yang lain? Kezaliman yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpin kita, memberikan petunjuk agar mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, dan semoga mereka dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk dan kezaliman dan orang-orang yang menghasut mereka dalam keburukan. Allah taala Subhanahu wa taala yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kalau ada benar yang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf. Dimulai dari kesalahan saya dan kebodohan saya. Saya tutup subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.